Orang-orang ini telah kehilangan agama mereka, kata seorang lelaki warga kota Gilgit di Pegunungan Utara. Dari 100 muslim, mungkin hanya satu orang saja yang benar muslim. Yunus memperkenalkan dirinya padaku hanya sebagai muslim, tanpa embel-embel lain. Tak perlu kau tanya aliran apa, sekte apa, mazhab apa, Sunni atau Syiah sama saja. Islam, cukup Islam, bas, titik. Agama memang penting. Agama adalah arah perjalanan hidup. Tapi jangan sampai agama justru membunuh kemanusiaan. Konflik antar umat beragama untuk kesekian kalinya kembali meletus di sini pada bulan Ramadan tahun ini. Sunni dan Syiah bunuh-bunuhan di tengah bulan yang seharusnya penuh kedamaian. Konflik menyebabkan puluhan orang tewas, sehingga curfew diberlakukan. Dalam bahasa Indonesia, curfew diterjemahkan sebagai jam malam. Tapi di sini seharusnya jam pagi, siang, malam. 24 jam setiap harinya. Setiap hari berturut-turut. Guru dan murid terperangkap di sekolah. Pasien di rumah sakit. Pekerja di kantor. Pedagang terkurung di toko. Pembeli terjebak di pasar. Semua beku seperti kena sihir. Tak boleh bergerak berminggu-minggu. Ingatan tentang masa-masa sulit yang hanya terjadi beberapa bulan lalu itu masih berbekas di benak warga. Kerusuhan terjadi gara-gara ada imam Syiah dibunuh, yang kasusnya bermula dari kontroversi perubahan kurikulum dan teks buku pelajaran agama Islam bagi anak sekolah, sehingga memancing ketegangan kedua kubu yang sama-sama meneriakan jihad, yang diidentikan dengan pertumpahan darah. Saat Yunus masih muda dulu, ulama di masjidnya bilang bahwa darah dari ulama sekte lain itu halal. Dia juga pernah ikut kerusuhan menyerang kelompok tetangga. Dia beralasan waktu itu dia masih kecil, belum mengerti. Negeri ini penuh orang munafik, ujarnya. Sebenarnya mereka tak peduli dengan Islam. Mereka hanya peduli pada kepentingan diri mereka sendiri. Kau lihat, Pakistan ini Republik Islam. Tetapi prostitusi di mana-mana. Zamannya Ali Bhutto dulu, prostitusi hanya ada di tempat khusus, lokalisasi. Ketika datang pemimpin garis keras, Zizia itu, prostitusi dilarang, lokalisasi tutup. Tapi ini kan kebutuhan lelaki. Tak mungkin prostitusi dihapus total. Seks itu kebutuhan alami manusia. Hasilnya, prostitusi malah bermunculan di semua sudut kota. Apalagi ini namanya kalau bukan munafik. Ini adalah negeri yang penuh penyangkalan. Ketika mulut mereka selalu menggembor-gemborkan agama. Pelecehan seksual justru begitu gamblang dan intens. Jangan-jangan aturan yang terlalu ketat itu yang bikin orang-orang jadi depresi. Butuh pelampiasan. Bukan cuma bagi para perempuan, bahkan kami laki-laki pun mengalami. Khususnya yang masih muda, berkulit mulus, bertubuh kurus, berwajah imut, tak pakai kumis. Seorang polisi yang kuwawancara sempat menjilat batang leherku saat aku memeluknya untuk mengucap salam perpisahan. Kuda Hafiz, Tuhan melindungi. Sudah tak terhitung berapa kali pantatku diremas atau penumpang di bus sesak sengaja menggesek-gesekkan benda itu di selangkanganku. Om-om dengan mobil mewah mengikutiku sepanjang jalan sepi di malam hari untuk menawariku tumpangan. Mereka bilang hubungan antar lelaki yang begitu dekat dan terkadang erotis itu sama sekali bukan seksual. Itu cuma pertemanan, just for fun. Yunus berkomentar, ini adalah Republik Islam yang selalu mendengungkan Islam, tapi sama sekali jauh dari nilai-nilai Islam. Agama justru jadi senjata melanggengkan kekuasaan. Pemerintah sengaja membiarkan semua rakyat sibuk sendiri dengan urusan-urusan seperti ini. Pemimpin berpura-pura jadi orang suci pelindung agama, padahal bobrok teramat sangat di balik topeng religius itu. Kenyataannya, ketidakpuasan terhadap satu identitas bikin orang membanggakan identitas lain yang dimilikinya. Ketika orang-orang luntur kebanggaannya terhadap pemerintah yang korup dan intrik politik yang kotor, marah terhadap kemiskinan yang merajalela dan keterbelakangan, terhadap keadilan, ketidakadilan, intervensi asing, dan tekanan pada umat seiman, maka mereka pun berpaling mencari solusi lain. Dalam kasus Pakistan, itu adalah agama. Yunus makin berapi-api. Kalau orang-orang ini terus bawa nama Islam, tapi mereka tidak bertindak dalam cara Islam, maka ini akan bawa nama buruk pada agama kita. Contoh, memelihara jenggot dan memakai sarung
atau lungi adalah sunnah Rasul. Tapi ketika teroris bunuh orang juga pakai lungi dan berjenggot tebal, akibatnya orang pun jadi takut pada lungi dan jenggot. Kalau merek terkenal disalahgunakan, penjiplak palsu berkualitas jelek, maka merek terkenal itu akan jadi diasosiasikan dengan kualitas jelek. Nah, inilah yang terjadi dengan Islam.